hari ini sebelum kita duduk sehidangan dengan Dia, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan pagi hari ini merasakan Tuhan hadirat-Mu. Bertatalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Pimpinlah ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kami rindu Tuhan. Roh-Mu memenuhi kami Bapa. Bekerjalah Roh Kudus. Kami menyembah-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Jelaskan kami. Kami rindu Bapa. Haleluya. Ya Rabbana
Katakan kudus.
Engkau terlalu kudus Bapa. Saudara, aku sembah Dia dengan segala kerinduan kita pagi hari ini. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh pagi hari ini, berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh pagi hari ini, pembaruan terjadi dalam kehidupan kita. Sembah Dia dengan segala kerinduan, sembah Dia dengan segala penghormatan yang tertinggi. Tidak ada yang berdiam diri pagi hari ini. Mari kita sembah Dia. Hanya penyembahan yang berlangsung pada kekekalan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah curahkan rohmu Bapa, curahkan rohmu yang kudus Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, amin Tuhan, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, katakan kudus, kudus Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau membawa kami untuk terus tetap di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami percaya pagi hari ini Engkau banyak berbicara bagi kami semua. Sebentar kami perjamuan kudus. Tuhan, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, terlebih dahulu Engkau menguduskan kehidupan kami. Bapa, kami percaya pagi hari ini dalam ibadah pertama ini, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya rindu pagi hari ini kita akan membagikan sebuah kebenaran daripada firman Tuhan. Saya memberi tema di dalam firman hari ini adalah mahalnya harga
dari sebuah ketidaktaatan. Saya perlu membagikan sebuah kebenaran firman ini dalam pengajaran supaya kita mengerti bahwa hidup itu berjalan. Hidup itu supaya kita mengerti tidak marah kepada Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau saudara sudah banyak melakukan, artinya tahap demi tahap saudara melakukan. Saudara, saya rindu supaya kita benar-benar melihat dan mengalami Tuhan. Saya rindu supaya pribadi kita itu ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi di dalam sebuah grafik pertumbuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, saudara bisa menilai progres kehidupan saudara. Manakala ada penurunan, manakala ada suatu persoalan yang datang kepada kita, baik kehidupan anak-anak kita ke depan, pelayanan kita ke depan, keluarga, usaha, apapun, ya, saudara bisa melihat sebuah progres. Sama seperti tanggalan. Tanggalan itu ada hari, ada angka di situ, ada tanggalan merah. Saudara kalau lihat tanggalan merah, saudara bisa ngerti. Betul ya? Di luar hari Minggu. Kita kan tidak bisa hafal yang namanya tanggalan merah, kecuali tanggal 25 Desember kita tahu tanggalan merah. Tetapi kita kan tidak mengerti. Mesti ada kalender tahunan. Nah, ketika saudara melihat di situ, apalagi kalau kalender Jawa itu atau kalender Bali itu kan ada macam-macam tulisannya, ya, ada hari ini, acara itu. Nah, bagaimana saudara kita bisa melihat hari demi hari dalam tanggal, maka kita bisa lihat. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau saudara ingin melihat ya, progres kehidupan saudara dalam sebuah keluarga, maka catatan harian saudara pasti membaca, bisa ngerti, bisa tahu, itu sudah ditaruh di dalam hati saudara. Catatan harian. Dan di hati saudara itu tempat Tuhan berbicara. Dan saudara lihat, ketika Tuhan berbicara, tentu kan yang ada namanya memori. Ya, kalau dalam komputer itu, kalau kita mau melihat file kita, file C, file D, file E, atau file F, atau G, saudara tinggal klik aja di mana saudara simpan. Ya. Singkat kata, mau 5 tahun yang lalu, saudara bisa lihat, oh ini progres saya. Nah, di dalam pikiran saudara itu ada memori. Saya masih ingat, waktu saya masih kecil saya masih ingat. Waktu saya SD, SMP, SMA, saya masih ingat bagaimana perkataan-perkataan guru, bagaimana perkataan orang tua, pesan-pesan daripada orang tua, pesan-pesan daripada guru, pelajaran demi pelajaran saya masih ingat. Memori ini tidak bisa hilang, selalu diingat. Nah, memori kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita melukai, menyakiti hati Tuhan, atau enggak kita itu dengar-dengaran setia, taat, atau kita tidak setia, atau kita tidak taat. Saudara yang bisa mengerti. Saudara bisa ngerti dalam pikiran memori saudara. Oh, ternyata di sini saya buat kesalahan. Tahun ini saya buat kesalahan dan tahun ini saya dipulihkan. Tahun ini saya mengalami Tuhan. Saudara pasti ingat. Nah, untuk saya memberikan sebuah pelajaran bagi saudara sekalian pagi hari ini. Ketika saudara melakukan ketidaktaatan, ya, akan menjadi catatan pembelajaran bagi saudara. Supaya nanti ketika saya melakukan ketidaktaatan, oh rupa-rupanya di satu titik ini saya ternyata membuat sebuah kesalahan dan saya memperbaikinya. Ya, kalaupun kita berjalan dalam ke depan terjadi sesuatu, ingat setiap sesuatu yang kita lakukan, ya, ada harga. Setiap ketidaktaatan ada harga yang harus dibayar. Maka dari itu, ketika kita baca dalam Ulangan 28, ya, kata kunci kita adalah Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 ayat 15,
dan 23. Mari kita lihat dulu kebenaran firman-Nya. Ulangan 28 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Nah, saudara lihat ya. Perhatikan baik-baik. Saya mau hari ini saudara ya, ada sebuah pelajaran begini. Saudara, bagi saudara yang bisa mendengarkan dimanapun ya, saya rindu bukan sekedar pembelajaran ini sebuah pengetahuan, tetapi saya rindu jemaat itu diberkati. Saya rindu jemaat-jemaat yang saya layani, baik itu di tempat lain, mau di Jakarta, mau di Papua, mau di Makassar sekalipun, mau di mana-mana yang saya selalu diseringkan sama ibunya. Ya, saya rindu saudara tahun ini kalau boleh dibilang tahun di atas itu langit tembaga dan tanah besi. Saya rindu saudara itu. Mari kita lihat bahwa janji Abraham, Ishak dan Yakub itu bagian yang diberikan kepada kita. Saya tidak mengajar buat saudara hari ini adalah pelajaran teori kemakmuran. Tidak. Saya tidak mengajarkan pada hari ini percaya dengan iman, roti turun dari langit, daging turun dari langit, semua tiba-tiba kayak bim salabim ada. Ya, saya ingin mengajarkan supaya saudara, mari kita lihat Abraham, Ishak dan Yakub ketika diberkati, turunan-turunannya merespon. Ya, sehingga ketika mereka hidup di dalam berkat, ada hal yang mereka hidup dalam berkat, ada hal yang hidup mereka dalam kutuk. Ketika mereka hidup dalam berkat, kenapa? Karena mereka hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Kenapa mereka hidup dalam kutuk? Di situ ada pemberontakan, ada ketidaksetiaan, ada ketidaktaatan. Maka pagi hari ini saya rindu dalam ayat ini kenapa dikatakan langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. Itu kenapa di atas kepala kita? Kenapa ayat ini diungkapkan setelah kitab Keluaran? Ya, bagaimana setelah kitab Kejadian Abraham, Ishak dan Yakub diberkati sampai Yusuf diberkati, ya. Ketika mereka dibawa dalam kitab Keluaran itu keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, ada kitab ulangan lagi supaya diingatkan kepada kita. Kenapa ini? Supaya kita mengerti tujuan Tuhan bagi kita. Tuhan membuat saudara, mendesain saudara punya tujuan. Ya, setiap gereja, setiap kami menjadi hamba Allah punya tujuan. Saudara menjadi orang sukses, Tuhan punya tujuan. Saudara dalam pendidikan saudara diangkat sampai tingkat akhir, saudara melanjutkan sampai tingkat terus, Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin mengajarkan pagi hari ini sebuah konsep Tuhan. Sama seperti Yusuf. Jadi, saudara lihat, tujuan Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub diberkati, kepada Yusuf diterima. Yusuf tidak memperkaya diri, Yusuf diberikan kepercayaan untuk menjadi berkat. Berbeda dengan konsep teori kemakmuran. Saudara diberkati, percaya saja, pasti diberkati, percaya saja, saudara makmur, kelimpahan, tetapi tidak dibicarakan dampak ketidaktaatan, dampak kalau kita hidup dalam kutuk. Maka pagi hari ini saya ingin mengajarkan buat saudara supaya ada balance
Belannya apa? Bagaimana Yusuf ini diberkati? Bukan sekedar saudaranya, bukan dia memelihara saudaranya, tetapi dia memelihara saudara, orang tua, orang beriman, orang percaya, dan termasuk orang seberang, orang Mesir. Dia diberkati menjadi berkat buat dunia. Nah, saya rindu pelajaran kita hari ini. Bagaimana menembus langit tembaga di atas kepalamu. Bagaimana supaya tanah besi itu menjadi tanah subur. Bagaimana ladang-ladang pekerjaan, usaha, keluarga, orang tua, anak-anak hidup diberkati. Bagaimana caranya? Saudara sudah diberkati, jadilah berkat. Amin ya. Saudara siap diberkati untuk menjadi berkat? Saya kasih pelajarannya hari ini. Jangan sampai begini, aku diberkati. Cukup kata diberkati, tetapi tidak menjadi berkat. Itu pesan Tuhan kepada Abraham. Ada 3 pesan. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi bangsa. Nah, pertama, Ulangan 28 ayat 25. Ulangan 28 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Kenapa dikatakan 7 penjuru? Padahal sebenarnya 4 penjuru. 7 penjuru ini berbicara tentang kesempurnaan. Artinya, Tuhan akan menghancurkan strategi kita, manusia. Kalau di dalam diri kita, yang pertama adalah dengan megah kamu akan berbaris bersama-sama. Ini dalam kitab lainnya. Dengan megah kamu akan berbaris bersama-sama ke medan pertempuran, tetapi kamu akan dikalahkan oleh musuhmu dan melarikan diri ke 7 penjuru. Apa berbicara tentang apa ini? Pertama, kalau saudara berharap sama manusia, maka harapan saudara akan mengalami kehancuran. Ayat 25 ini bagaimana berbicara tentang langit tembaga. Saudara minta pertolongan sama manusia, saudara minta pertolongan sama saudara, saudara minta pertolongan mungkin sama ipar, saudara minta pertolongan mungkin sama tetangga. Strategi ini Tuhan katakan, kalau engkau mengatur itu segala sesuatu, berharap kayaknya ini yang akan tolong saya, maka Tuhan bilang apa? Engkau akan mengalami kekalahan. Tuhan mau supaya kita itu betul-betul mengatur strategi untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Ingat, kalau berharap sama Tuhan itu totality, total. Apa yang terjadi? Pekerjaanmu, usaha, anak-anak, keluarga, apa yang terjadi saat ini? Jangan minta supaya orang lain menjadi penolong bagi saudara. Jangan. Kita harus belajar dalam pengertian ini. Yang kedua, mengandalkan diri sendiri tanpa Tuhan. Semua strategi diatur. Bukan tidak boleh saudara melakukan pembukuan. Bukan tidak boleh saudara punya manajemen. Manajemen itu penting. Strategi mengatur itu penting. Saya beberapa kali melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang punya persoalan di situ. Menurut logika, menurut pikirannya, oh nanti begini, oh nanti besok begini, pasti begini. Saya sudah pakai semua. Apa yang saya pakai? Orang-orang yang berkompeten di situ. Accounting saya pakai di situ. Bukan tidak boleh. Lebih bagus lagi. Tetapi lebih bagus lagi adalah mengandalkan Tuhan. Bagaimana kalau langit di atas kepalamu itu tertutup, pintu-pintu tertutup, maka cara yang paling
bagus adalah minta belas pengasihan Tuhan. Jangan minta belas pengasihan manusia. Saudara kecewa. Makanya dikatakan di sini, engkau berbaris bersama-sama. Mungkin anakmu, mungkin orang tuamu. Ayo kita lakukan ini, kita lakukan ini. Tuhan katakan, engkau akan dikalahkan, bahkan melarikan diri. Saya sudah bicara kemarin tentang seorang janda dalam pelayanan Elisa. Istri Nabi. Jadi tingkat pemahaman orang tentang strategi kehidupan tidak bisa dilihat sekalipun dia nabi, sekalipun dia hamba Tuhan atau pendeta. Kalau dia tidak mengerti konsep kerajaan, dia akan melakukan kesalahan. Maka apa yang terjadi? Elisa bilang, apa yang ada padamu? Lakukan dari apa yang ada. Walaupun sedikit, lakukan, percaya. Dan Tuhan bilang, Elisa bilang, selesaikan dulu tunggakan-tunggakanmu, baru hidup dari kelebihannya. Ya, saya mau nanti akan bicara tentang itu lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga adalah ada pembiaran dari Tuhan untuk membuat kita sadar. Ayat 25 ini dibiarkan dulu, oke? Kalau memang itu strategimu, oke? Kalau memang itu caramu, ya sudah ya. Biasanya ya, yang saya tahu, segala sesuatu yang kita lakukan, kita itu sering sadar dulu ketika kita sudah mentok, ketika kita sudah nabrak tembok, ketika sudah pintu langit itu tembaga, tanah itu tanah besi, artinya apapun yang saudara kerjakan itu gagal, tidak berhasil, tidak subur, tanah saudara, ladang saudara, atau kehilangan semua, baru kita kaget, baru kita, oh kenapa saya lakukan kesalahan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah pelajaran. Jangan sampai tanahmu jadi besi dulu, baru kita sadar. Jangan dulu kita kalah lari dari persoalan. Ingat, konsep 25 ini, Ulangan 28 ayat 25 ini. Saudara jangan sampai lari dari persoalan. Hadapi. Kalau saya sudah melakukan kesalahan, Tuhan itu bukan sebagai penghakim yang di dunia ini. Langsung ketok palu, salah 4 tahun, 5 tahun. Tidak. Kalau saudara mengakui kesalahan, hari ini juga Tuhan akan pulihkan. Amin ya. Nah, itu yang pertama adalah hancurnya strategi manusia. Bagaimana caranya supaya langit di kepala saya itu hancur? Langit yang di kepala bagaikan tembaga itu hancur. Bagaimana caranya? Jangan gunakan strategi manusia. Selanjutnya, ayat 38. Ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan, banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Saudara lihat, apa yang terjadi kalau kita itu di atas kepala kita itu tembaga? Apa yang terjadi kalau ladang tanah kita seperti besi? Kita kehilangan berkat. Berkat yang pertama ini adalah investasi saudara sia-sia. Selama saudara kecil dididik sama orang tua, naik sampai level saudara, dalam kehidupan pendidikan saudara, naik level saudara, dalam kehidupan pekerjaan,
dalam kehidupan terus pendidikan selanjutnya, dalam kehidupan keluarga selanjutnya. Apa yang diinvestasikan orang tua kepada kita sebagai anak-anak, jangan lupa belalang itu akan memakan habis. Jangan lupa. Kalau kita tidak memperhatikan ketaatan, kalau kita tidak hidup dalam ketaatan, harga yang harus kita bayar adalah kita kehilangan berkat. Catat baik-baik. Saudara, jangan salahkan Tuhan dalam hal ini. Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Tapi kalau hari ini kita kehilangan berkat, artinya adalah karena kita mengizinkan belalang memakan. Yang kedua adalah dengan cepat belalang memakan habis. Mungkin dulu saudara punya kelimpahan, tapi kalau hari-hari ini sedikit demi sedikit ada 4 belalang yang menghabiskan apa yang menjadi milikmu. Artinya apa? Ada pintu di atas kepalamu yang tertutup. Kalau kita lihat benih ini dalam bahasa Ibraninya itu zera. Zera itu apa yang engkau tabur, apa yang engkau tanam. Makanya tidak sedikit ya, biasanya gini ya, kalau saudara betul-betul hidup dalam ketaatan, kakeknya diberkati, orang tuanya diberkati, dia diberkati, cucunya diberkati, cicit. Tapi sering yang terjadi adalah orang tua diberkati, tidak sampai ke anak. Kenapa? Ada zera. Benih yang ditabur dimakan belalang, tidak sampai keturunan anak cucu, tidak sampai. Hati-hati belalang ini. Kalau kita hidup dalam ketidaktaatan, maka belalang yang akan datang kepada. Ingat baik-baik, saya ulang lagi, kalau saudara tidak hidup di dalam ketaatan, saudara mengizinkan belalang memakan hasil apa yang kau tanam hari ini. Ya. Taburan keturunanmu, anak cucumu tidak menikmati. Ada yang menabur hari ini kena panas langsung mati. Berapa banyak ketika saudara berinvestasi tiba-tiba ditipu orang, betul ya? Dan hilang lenyap. Logika saudara nanti untungnya sekian loh Pak, Bu, untungnya sekian. Iya, saudara jangan lupa ada belalang mengintaimu. Jangan lupa itu. Ya. Yang kedua, kita lihat ayat 39. Ayat 39. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Saudara tahu ulat? Belalang, 4 belalang pengerip, pelompat, pindahan. Ya. Ada 4 belalang yang memakan pohon itu sampai akar. Daun, buah itu 4 belalang ini kasih habis. Tetapi sering bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang paling sering saya lihat, ayat 39 ini, yang paling sering saya lihat. Apa itu? Saudara lihat. Tetapi engkau tidak akan mengumpulkan atau meminum anggur karena ulat. Ulat itu dia gerogoti sedikit demi sedikit. Digerogoti pengeluaran sedikit demi sedikit. Tidak sadar. Ulat itu menghabiskan sedikit demi sedikit. Ini hilang, itu hilang. Saudara lihat, harusnya ada progres. Jangan biarkan ulat itu melahap anggur. Anggur berbicara tentang apa? Tidak menikmati hasil sampai generasi berikutnya. Di tengah-tengah keluarga, sukacitanya dihabisi demi sedikit.
anak tawar sukacitanya dalam hubungan keluarga. Tidak sedikit anak-anak kita murtad, tetapi di sini tidak ada. Dia tidak merasakan sukacita, tidak merasakan damai sejahtera. Kenapa keluarga Kristen begini? Ulat menggerogoti cinta kasih, ulat menggerogoti kepercayaan kita kepada Tuhan, ulat menggerogoti keharmonisan kita. Kenapa ini terjadi? Sudah kehilangan berkat, kehilangan sukacita. Berapa banyak orang tua menangis, berapa banyak orang-orang tua kita air matanya tidak habis-habis melihat generasi berikutnya tidak taat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita yang tidak taat lebih dahulu kepada Tuhan. Jangan lakukan itu. Saya berharap ini pelajaran yang saudara harus benar-benar remakan. Yang ketiga, ayat 40. Ulangan 28 ayat 40. Ulangan 28 ayat 40, demikian bunyi firman Tuhan. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Buah zaitunnya gugur. Bukan sekedar belalang memakan habis, ulat menggerogoti. Apa yang saudara harapkan tentang pengurapan Tuhan bagi kita? Gugur, hilang, lenyap. Lihat. Tetapi tidak ada cukup minyak zaitun untuk mengurapi dirimu, karena buahnya akan gugur sebelum masak. Kalau dalam terjemahan FAYH, sebelum matang gugur. Apa yang saudara harapkan kepada anak-anak? Saya ingin belajar kepada saudara sebagai orang tua. Ini pelajaran berharga. Ke depan saudara sebagai anak, toh juga akan jadi orang tua nanti lagi. Dikatakan ini, buah zaitun gugur sebelum masak. Artinya, saudara tidak bisa melihat pengurapan Tuhan, intervensi Tuhan. Saudara tidak bisa melihat tengah-tengah keluarga pertolongan Tuhan. Di saat saudara terjepit, saudara berdoa, pintu langit tertutup itu jadi terbuka, pintu tembaga itu hancur. Bagaimana caranya? Karena pengurapan, karena Roh Kudus dalam kehidupan saudara, saudara tidak libatkan. Minyak berbicara, tidak menjaga kepercayaan Tuhan. Saudara anggap remeh kepercayaan Tuhan. Ketika saudara dipercaya menjadi pelayan Tuhan, saudara mempertahankan minyak itu. Saudara mempertahankan. Tidak menjaga kepercayaan. Orang yang dewasa akan dipercaya Tuhan. Bukan sekedar pengurapan saja. Contoh yang paling sederhana. Di tengah-tengah perusahaan saudara, bagaimana mungkin saudara akan dijadikan bendahara kalau saudara tidak bisa dipercaya menjadi bendahara Tuhan? Bendahara perusahaan tidak akan mungkin. Kalau saudara ingin menjadi orang yang diberkati, bagaimana mungkin saudara akan diberkati kalau saudara tidak bisa menjadi bendaharanya Tuhan? Kepercayaan ini seiring dengan pengenalanmu, tuntunanmu, iri, engkau dituntun, engkau dibentuk, dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau engkau mau dibimbing sampai hidup dalam ketaatan, maka kepercayaan demi kepercayaan akan diberikan. Ya, yang kedua, tidak bisa naik level, mentok, suam-suam kuku, tidak bisa berkembang segitu saja. Naik level itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, tidak mungkin saudara hanya tingkat SD, SMP, SMA, kuliah 1, S2, S3.
Dalam dunia pendidikan ada level, dunia pelayanan juga ada level, dunia kepercayaan menjadi bendahara Tuhan ada level. Saudara minta dipercaya pegang uang miliaran, tapi 1 jutaan saja saudara tidak bisa dipercayai. Mau minta miliaran? Halo? Saudara dikasih gaji 1 juta saja saudara tidak bisa dipercaya sama Tuhan. Apalagi minta gaji 5 juta. Apalagi minta gaji 10 juta. Ingat baik-baik. Ayat 40 ini gugur sebelum masak. Tuhan tidak melihat kematanganmu. Tuhan tidak melihat kedewasaanmu. Tuhan tidak melihat ketaatanmu. Tuhan tidak melihat kesetiaanmu. Maka dia gugur. 3. Tidak kuat dengan proses. Ketika ada proses, marah sama Tuhan, tidak mau berkomunikasi lagi sama Tuhan, tidak mau berharap penuh, tidak mau dituntun penuh oleh Roh Kudus. Orang yang marah, yang tidak kuat dengan proses, saudara bisa ngecek. Kalau saudara masih emosi dengan proses, artinya apa? Saudara mengizinkan di atas kepala saudara masih tertutup dengan langit tembaga. Nah, kita perhatikan ayat 41 dan 44. Ayat 41 sampai 44 demikian bunyi firman Tuhan. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Ingat baik-baik, dapat anak laki, anak perempuan sempurna. Terus? Tapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Punya kerinduan enggak anak-anakmu diberkati? Saudara punya kerinduan anak-anak saudara jadi kepala, bukan jadi ekor? Saudara rindu memiutangi? Saya tidak menghakimi saudara. Saya rindu saudara keluar dari persoalan keuangan saudara. Ayat ini berkata, yang membuat kita itu terjadi adalah perbudakan dari generasi ke generasi. Maaf ya, supaya kita ini harus bebas. Pintu tembaga itu harus dihancurkan. Langit tembaga. Yang susah, yang sulit, persoalan yang tidak berhenti-berhenti dari kakek, nenek, orang tua sampai anak cucu, generasi ke generasi terus. Saya rindu saudara bebas dari hutang, amin. Saya rindu, amin, merdeka. Nanti akan ada pelajaran, merdeka dalam keuangan. Ayat ini berkata, saudara harus bebas, menjadi pemiutang bukan berhutang. Memberikan pinjaman bukan meminjam. Kenapa? Kenapa ini terjadi sama kita sekarang? Karena ladang kita, tanah kita terbuat dari besi. Buka ini tidak berhasil, buka itu tidak berhasil, usaha itu tidak berhasil, kerja di sini tidak berhasil. Itu tanah dari besi. Berkat saudara dicuri. Kedua, harga yang dibayar dari ketidaktaatan adalah perbudakan dari generasi ke generasi. Berkat kita dicuri, baik belalang, baik itu ulat maupun keguguran di dalam gugur di dalam ya pertumbuhan daripada pohon. Baru berbunga sudah gugur. Yang ketiga, seharusnya Tuhan itu meninggikan, mengangkat
mengangkat saudara, mempromosikan saudara. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Artinya saudara ditinggikan. Bukan berhutang, tetapi memiutangi. Bukan menjadi ekor, tetapi jadi kepala. Ayat ini berkata demikian. Ya, perhatikan baik-baik. Jemaat Tuhan pada pagi hari ini, harga sebuah ketidaktaatan, saya cari akarnya terus, bagaimana, apa yang terjadi. 4 poin ini menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan buah ketaatan? Kalau ada buah ketidaktaatan, dampaknya tadi kehilangan sukacita, kehilangan berkat, kehilangan pengurapan sampai generasi ke generasi. Lalu saya ingin berbicara, kalau kita taat bagaimana? Buah ketaatan ada progres, ada peningkatan, ada kepercayaan. Baik sukacitamu, ya, baik apapun yang kau lakukan ada progres. Nah, kita lihat yang pertama dari Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai 2 demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ingat ya, pelan-pelan cara bacanya. Yang pertama buah ketaatan adalah jika terus engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan pertama Allahmu. dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, itu pertama langkah awal. Terus Dan melakukan dengan setia segala perintahnya melakukan dengan setia. Terus yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. kalau saudara dengar firman Tuhan saat ini, Tuhan akan meninggikan. Dia bilang apa tadi? Tuhan akan akan mengangkat engkau. Arti kata mengangkat begini, di dalam terjemahan lain, Dia menempatkan engkau di tempat yang tinggi. Kata menjadi kepala, Dia menempatkan kita di tengah-tengah keluarga. Umpamanya saudara-saudara 7, kayak saya ini 7. Ketika kita setia, ketika kita taat, buah ketaatan, walaupun kita paling kecil, ya, walaupun paling kecil sama seperti Yusuf, itu kan anak ke-11 itu. Walaupun dia anak ke-11, dia mendapat hak kesulungan mengganti Ruben. Kenapa? Karena Yusuf taat, Yusuf setia, dia tahan dengan proses. Dia tidak melihat langit tembaga, dia tidak melihat tanah dari besi. Dia berjalan walaupun pernah dibuang, walaupun pernah dipenjara, walaupun dia diasingkan, disingkirkan, tetapi Tuhan mengangkat, menempatkan, memposisikan di tempat yang paling tinggi. Janji Tuhan kepada kita, janji Tuhan kepada anak-anak kita akan diangkat pada posisi yang tinggi. Artinya anak-anak saudara akan dihormati. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Firman ini jawaban. Tulisan ini mati, tetapi Roh Kudus menghidupkan. Ketika saudara meremakan, mendengar, melakukan dengan setia, dia hidup dan menghidupkan. Apa yang engkau doakan akan terjadi karena engkau dengar firman,
dan engkau menjadi beriman. Akan diangkat. Saya berharap, Pak, bagaimana mungkin kehidupan saya begini? Saudara pegang ini ayat. Jangan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kalau hari ini saya dengar firman Tuhan hari ini, saya setia dan taat melakukan, maka Tuhan akan mengangkat saya. Pegang itu baik-baik. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah ada dua. Saya berharap persoalan kita ini, ayo, kalau kita belum ditempatkan di tempat yang paling tinggi, kalau berkat itu tidak datang kepada kita, kenapa? Ada dua poin yang saya mau bagikan saat ini dari sekian poin. Mazmur 133 ayat 1. Satu poin ini. Saudara lihat, di tengah saudara, di tengah keluarga, apa terjadi enggak Mazmur 133 ini? Ayat pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun dulu. Mau melihat berkat? Rukun dulu di keluarga. Mau melihat berkat? Rukun dulu di dalam gereja. Tidak sedikit di rumah saling bertengkar. Tidak sedikit di gereja saling sikut, saling menjatuhkan. Ada level. Ketika saudara di dalam keluarga mau diberkati, maka di tengah-tengah keluarga saudara, sebagai anak ada penundukan diri kepada orang tua. Sebagai orang tua menjadi contoh kepada anak-anaknya. Tuhan mau ada kerukunan. Tuhan mau ada damai sejahtera. Tuhan mau ada sukacita. Tuhan mau memerintahkan berkat di ayat 3-nya. Dia katakan, aku akan perintahkan berkat. Ketika dari kepala, janggut sampai ke jubah, ada kerukunan. Pertengkaran membawa dampak pintu tertutup. Kalau masih ada anak-anak yang suka marahin orang tua, ngomel kepada orang tua, ingat baik-baik, berkat tertutup. Gereja juga demikian. Kalau masih ada jemaat yang tanduk gembalanya, pendetanya ditanduk, itu pintu berkat tertutup. Ya. Yang kedua, Hagai 1 ayat 9 dan 10. Ya, poin-poin daripada hal-hal yang kita lakukan dengan setia, maka kita akan mendapatkan hasil, ya, buah yang diberkati. Hagai 1 ayat 9 sampai 10, demikian bunyi firman Hagai 1 Tuhan. ayat 2 sampai 10 terus. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Yang membuat pintu langit tertutup, yang membuat tanahmu tidak menghasilkan, ketika kau tidak memperhatikan rumahku. Ini bukan sekedar berbicara persembahan, bukan. Saya tidak masuk ke area itu. Saya masuk ke area kata rumah Tuhan ini. Saudara punya hati untuk jiwa-jiwa, karena rumahku adalah di mana Tuhan satu kata dalam Alkitab, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah dia. Tuhan rindu jiwa-jiwa pulang ke rumah Bapa di sorga. Kenapa dikatakan oleh karena rumahku yang menjadi reruntuhan?
Benahi diri, ini rumah Tuhan. Kepahitan, kecewa, dendam. Kalau saudara masih tidak memperhatikan, kalau saudara masih hancur dalam rumah Tuhan, bait ini hancur, akar kepahitan, artinya saudara penghambat untuk buah-buah yang kau terima. Itu yang menutup berkat. Engkau bekerja sepanjang hari, bekerja terus sepanjang malam, sampai malam ketemu siang, siang ketemu malam. Lakukan usaha apapun yang kau kerjakan, tapi kau pulang bawa sedikit, pundi-pundinya bolong, dihembuskan oleh angin. Berapa banyak anak-anak Tuhan sepertinya dia punya kelimpahan, tetapi dia hidup di dalam hutang. Kesulitan di dalam ekonomi. Kenapa? Pundi-pundinya bolong. Rumah Tuhan ini perhatikan baik-baik. Saudara melakukan untuk melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan. Tuhan bilang apa? Ayat 10-nya. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bagaimana supaya jangan tertahan berkat-Mu? Embun itu berbicara dari pagi. Embun itu bukan sore, bukan siang. Pagi-pagi saudara sudah menerima berkat. Jangan tertahan. Benahi diri, cintai jiwa-jiwa. Seperti Yusuf mencintai saudara-saudaranya, seperti Yusuf mencintai umat-umat Tuhan. Dia memelihara dan dia diberikan kepercayaan. Kunci diberkati adalah perhatikan rumahku. Amin ya. Ulangan 28 ayat 3. Kalau saudara perhatikan itu semua, melakukan dan melaksanakan, mendengar, maka ayat 3 ini saudara nikmati. Ulangan 28 ayat 3 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, terus hasil bumimu dan hasil ternakmu, ya, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah pekerjaanmu dan tempat adonanmu. Apapun yang engkau usahakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar masukmu tetap diberkati. Terus Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Iya, saudara lihat. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat 12. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Ketika saudara setia taat, pintu langit itu terbuka, tanah-tanah dari besi itu sedikit subur. Tuhan akan lakukan apa? Perbendaharaanmu dibuka sedikit demi sedikit. Ketika saudara orang yang dipercaya Tuhan, ya, saudara akan dipercaya sedikit demi sedikit. Makanya sering orang, Tuhan jatuhkan sekian Tuhan sesuai dengan permintaanku. Biasanya Tuhan lihat sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkat kedewasaanmu menjadi orang yang dipercaya. Terus? Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ingat ya, setia ya. Taat, setia, lakukan firman. Saya berharap tahun ini jemaat-jemaat, saya berharap tahun ini umat-umat Tuhan dimanapun saja, bukan berbicara tentang keuangan, kok berbicara tentang kelimpahan. Saudara,
Bagaimana saudara memberkati orang kalau saudara tidak diberkati? Bagaimana saudara menolong orang? Berapa banyak yang dulu mayoritas Kristen, mereka diberikan pakaian, diberikan sepatu, diberikan bantuan demi bantuan, dan mereka pindah kepercayaan. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan alergi dengan berkat. Alergi berbicara tentang kelimpahan. Kalau kita diberkati bukan berbicara teori kemakmuran, tetapi saudara berbicara berkat ini supaya saudara menjadi berkat. Saudara bisa menolong orang-orang yang dalam kekurangan. Saudara menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Tujuan Tuhan itu supaya saudara tidak mencari, jangan maafkan kata, supaya saudara itu bisa dilihat, oh ternyata anak-anak Tuhan ini hidup diberkati. Oh ternyata anak-anak Tuhan banyak memberikan pertolongan. Berapa banyak. Saudara lihat kayak Petrus ketika diberkati perahunya, ada 2 perahu yang di belakang dia memberkati. Saudara lihat Yesus waktu 5.000 orang, bagaimana caranya Yesus? Apa yang ada padamu? 2 ekor ikan, 5 kepala roti, ayo bawa sini, berkati mereka semua. Artinya apa? Berbicara berkat ini tujuannya untuk memberkati, meminjami, menjadi kepala. Ayat 13 tadi. Ayat 13 penutup kita. Ulangan 28 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah. Kalau saudara mendengarkan perintah Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi orang lain, terus yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau kita setia. Kalau kita setia. Amin. Bisakah saudara hari ini saudara terima? Kalau saudara diberkati, saudara bisa melihat orang lain dalam kesusahan. Saya berharap kalau saudara berkata amin, sorga itu mencatat perkataan saudara. Kalau ada orang-orang yang belum bisa makan hari ini, terutama orang beriman, orang yang tetanggamu, yang paling terdekat, kalau dia dalam kesulitan makanan, hanya kecil aja dulu, minimal saudara kirimin beras, itu minimal. Kadangkala kita, nanti saya bantu dalam doa. Bantu dalam doa, bagus, benar. Tetapi itu tidak menjadi jawaban bagi dia dalam kesulitan. Dia butuh makan. Kalau itu terjadi kepada kita, ketika kita diberkati memberkati, dia punya konsep, saya menjadi anak Tuhan. Kalau saya diberkati sama orang itu, suatu kelak, ketika saya diberkati, saya akan memberkati juga orang lain. Sehingga nama Tuhan itu ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Ternyata anak-anak Tuhan punya kasih, bukan sekadar perkataan, tetapi perbuatan. Tuhan minta perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara bisa mengartikan cara menolong orang lain. Hanya konsep sederhana, yang paling sederhana yang saya bagikan. Cara saudara menolong orang lain bergantung kasih karunia Tuhan yang berikan kepada saudara. Ada banyak cara saudara bisa menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Persiapkan dirimu, sebentar lagi kita perjamuan kudus. Hati yang mulia
pada saat ini ya Bapa, kalau kami makan roti dan minum anggur ini, hari ini juga Tuhan, ini bukan lagi roti dan anggur, tetapi ini benar-benar tubuh dan darah-Mu. Mari Engkau mengubahnya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami ya Bapa untuk menghargai dan menghormati-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, terlebih dahulu kuduskan kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu dan darah Kristus di tangan kirimu. Demikian juga yang ada di rumah saat ini. Mari kita menghormati tubuh dan darah Kristus. Engkau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabaya Sakala, Kinnala Rabaya Sakatakala Rabaya Sakatakala, Kinna Rabaya Sakatakala Rabaya Sakatakala Rabaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan darah-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kinarabaya Sakatakala. Mari silakan duduk, kita datang menyanyi Rabaya Sakat. Mari kita mengucap syukur Rabaya Sakatakala. Kinala Rabaya Sakatakala Rabaya Sakatakala. Inala Rabaya Sakatakala Rabaya Sakatakala. Haleluya Jesus. Kami bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bawa sidang jemaatmu ke dalam tanganmu. Kami mau belajar setia dan taat. Kami mau belajar kepadamu. Karena Engkau lemah lembut. Karena Engkau Bapa yang selalu memberi. Kalau kami diberi, maka kami akan memberi. Kalau kami menerima, maka apapun orang lain juga akan menerima. Ajar kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ajar kami Tuhan untuk menjadi kepercayaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang dipulihkan. Terima kasih, mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapa, kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan saat ini, doa kami kepada jemaat-jemaat-Mu, segala langit terbuat dari tembaga, yaitu penghalang-penghalang berkat, segala tanah terbuat dari besi, berbicara tentang apapun yang dikerjakan mereka hari ini juga Tuhan, yang membuat mereka tidak berhasil, yang membuat segala berkat tertahan, kami tolak keluar dalam nama Yesus Tuhan. Kami tarik segala berkat-Mu, kami tarik segala apapun yang Engkau berikan
terjadi di tahun ini. Setiap jemaatmu akan mengalami yang namanya kelimpahan berkat, sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan adalah pemulihan, kesembuhan terjadi bagi gerejamu saat ini. Kami percaya dimanapun jemaatmu berada, hambamu berdoa baginya. Mari Tuhan bukakan segala tingkap-tingkap langit, bukakan segala apapun yang mereka perlukan. Mari Tuhan Engkau cukupkan, bahkan berkelebihan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dan mereka akan dibebaskan dari kesulitan keuangan saat ini. Hambamu berdoa supaya mereka hidup diberkati. Angkat ke-12 tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah engkau sebagai orang tua, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.